Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membagikan materi bab segitiga berupa formula dan sifat-sifatnya melalui video pembelajaran. Mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kita bisa bertemu, kita bisa menjelaskan secara langsung. Tapi untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini, dengan kondisi seperti ini, saya terpaksa harus membuat video pembelajaran. Sebenarnya materi segitiga, yaitu berupa formula dan sifat-sifatnya, sudah pernah dipelajari dari SD. Jadi kita hanya akan mengulang saja apa yang sudah pernah dipelajari sewaktu SD. Oke, kita mulai dari segitiga, formula, dan sifat-sifatnya. Oke, definisi dan jenis dari segitiga. Berdasarkan definisinya, segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Jadi jenis segitiga itu bergantung kepada panjang sisinya dan juga besar sudutnya. Untuk segitiga yang berdasarkan panjang itu terdapat 3 jenis, dan juga untuk segitiga yang berdasarkan beda sudutnya itu juga terdapat 3 jenis. Jadi sebenarnya kita punya 3 jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, dan 3 jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita lihat pertama dari jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Ya, pasti sudah pernah belajar sebelumnya, memiliki 2 sisi, hanya 2 sisi yang sama panjang. Lalu yang kedua adalah segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga sama sisi ini, semua sisinya sama panjang. Jadi ketika segitiga punya sisi A, B, dan C, A sama dengan B sama dengan C. Yang ketiga adalah segitiga sembarang. Jadi ada beberapa yang menyebutnya sembarang, ada yang menyebutnya segitiga sebarang. Pada segitiga yang jenis ketiga ini, semua sisinya memiliki panjang yang berbeda. Kalau kita lihat gambarnya, akan munculnya seperti ini. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sebarang. Mari kita lanjut ke jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita akan melihat jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu segitiga lancip. Pada segitiga lancip ini, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Jadi, ketiga-tiganya besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Sifat yang kedua, yaitu segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, salah satu sudutnya merupakan sudut siku. Hanya salah satu sudutnya merupakan sudut siku. Dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Kalau pada segitiga tumpul, hanya salah satu sudutnya yang merupakan sudut tumpul. Berdasarkan gambar, kita lihat ini gambarnya, segitiga lancip yang pertama, lalu ada segitiga siku, lalu ada yang ketiga adalah segitiga tumpul. Ya, gampang ya, karena ini sebenarnya materi dari SD yang sudah dipelajari, kita cuman repeat saja beberapa. Mungkin yang nanti akan berbeda adalah permasalahannya. Seperti biasa, pasti ketika tingkatannya sudah SMP, permasalahan atau problem yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah segitiga akan lebih advance daripada apa yang kamu punya ketika SD. Oke, kita lihat sifat-sifat dari setiap segitiga yang tadi kita udah tentukan jenis-jenisnya. Yang pertama, segitiga siku-siku. Oke, cukup jelas bahwa ini adalah gambar segitiga siku-siku. Dari mana taunya ini adalah segitiga siku-siku? Pada sudut A, diketahui besar sudutnya adalah 90 derajat. Sifatnya, dua sisi saling berpotongan tegak lurus. Yang dimaksud sebagai dua sisi yang saling berpotongan tegak lurus adalah sisi AC, ini adalah simbol tegak lurus, ini adalah simbol tegak lurus dengan sisi AB. Jadi sisi AC tegak lurus dengan sisi AB. Itu maksudnya saling berpotongan tegak lurus. Sifat kedua, memiliki satu sisi miring yang sebenarnya satu sisi miring ini lebih banyak dikenal sebagai hipotenusa. Ya, sisi miring yang mana namanya adalah BC. Ini disebut sebagai sisi miring. Oh iya, untuk materi ini tentang segitiga siku-siku, di bab sebelumnya kita udah pernah belajar ya, Pitagoras sebenarnya. Jadi, teorema Pitagoras sudah banyak sekali kita pakai ketika kita menemukan segitiga siku-siku ya. Lalu sifat ketiga adalah memiliki satu sudut siku, yaitu di sudut A. Itu sifat-sifat untuk segitiga siku-siku. Kita lanjut.
Yang kedua adalah sifat segitiga pada segitiga sama kaki. Oke, pada segitiga sama kaki, kita lihat sifatnya. Ini gambar segitiga sama kaki. Kenapa dikatakan sebagai segitiga sama kaki? Karena kaki-kaki sudutnya itu sudut A dan sudut B memiliki besar yang sama. Oke, sifatnya apa saja? Maaf. Sifatnya apa saja, yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC, dan sisi BC. Sifat kedua adalah memiliki dua sudut yang sama besar. Dua sudut yang sama besar itu adalah sudut A dan sudut B. Lalu sifat yang ketiga adalah memiliki satu garis simetri. Nah, ketika kamu lihat ada satu garis merah yang tadi muncul, saya ulangi sekali lagi. Memiliki satu garis simetri. Garis simetrinya adalah yang ini, garis merah yang saya buat. Itu garis simetri dari segitiga sama kaki ini. Jadi garis simetri itu sebenarnya mungkin lebih familiar kita dengar sebagai simetri lipat, ya, yang membuat ketika pada garis tersebut kita lipat segitiganya maka akan menutup setiap bagian secara merata, ya, memiliki satu garis simetri. Kita lanjut ke sifat segitiga yang ketiga, yaitu segitiga sama sisi. Itu yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Oke, karena dikatakan sama sisi, artinya adalah ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Itulah kenapa dikatakan sebagai segitiga sama sisi. Nah, biasanya ketika memiliki panjang yang sama, ditandai dengan garis seperti ini. Oke. Kita lihat apa saja sifat-sifatnya. Yang pertama, pastinya semua sisinya sama panjang, yaitu sisi AC, AB, dan BC. Ya, jadi kamu bisa katakan sebagai sisi AC, kamu juga bisa katakan sebagai sisi CA. It's okay, ya. Kita lanjut sifat yang kedua, semua sudutnya sama besar. Semua sudutnya sama besar. Nanti atau mungkin yang kemarin sudah pernah kita pelajari bahwa total sudut pada sebuah segitiga itu total sudut, artinya sudut A jika ditambah dengan sudut B, jika ditambah dengan sudut C, itu besarnya adalah 180 derajat totalnya. Jadi ketika kita katakan semua sudutnya sama besar, maka pasti kita tahu besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, yang sebenarnya besarnya adalah 60 derajat. Oke, itu besar sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita maju ke sifat ketiga, yaitu memiliki 3 sumbu simetri. Nah, kalau tadi di segitiga siku-siku, kita tidak bicara tentang sumbu simetri, karena memang untuk segitiga siku-siku, kecuali siku-siku sama kaki, ya. Kalau hanya segitiga siku-siku saja yang tidak sama kaki, maka dia tidak memiliki sumbu simetri. Tapi kalau misalnya untuk segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki, pasti dia punya sumbu simetri. Sebelumnya kita punya bahwa segitiga sama kaki itu memiliki satu sumbu simetri. Nah, ketika kita bicara tentang segitiga sama sisi, dia memiliki 3 sumbu simetri. Perhatikan garis merah yang akan saya buat. Satu, ini salah satu line simetri atau sumbu simetrinya. Lalu yang kedua, dan yang ketiga dari mana? Ya, dari atas, dari C, ya. Titik sudut C. Oke. Nah, itu semua sifat-sifat pada segitiga sama sisi. Kita lanjut. Total sudut pada segitiga, ini yang tadi saya bicara, bahwa ketika kita bicara total sudut pada segitiga, yang sebenarnya kita sudah tahu, ya. Total sudutnya, maaf. Oke. Kita punya 2 garis sejajar. Materi sebelumnya, yang kita bab ketiga, kalau saya tidak salah, bab ketiga kita bicara tentang sudut dan garis-garis sejajar. Kalau ada tanda seperti ini, kita tahu bahwa artinya adalah ini 2 garis sejajar. Nah, di antara 2 garis sejajar ini kita tarik sebuah garis. Waktu dulu kita mungkin melihatnya sebagai, oh shortcut-nya berbentuk Z, maka besar sudutnya sama. Sudut-sudut yang terbentuk besar sudutnya sama. Oke, ketika kita melihat shortcut Z. Nah, di sini kita tarik sebuah garis segitiga. Oke, kita punya sudut A. Maaf, kita punya sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, berdasarkan sifat pada garis-garis sejajar, bahwa ketika kita katakan ini besar sudut, ini adalah sudut A, maka yang persis posisinya sama di sini. Oleh karena itu, ini juga disebut sebagai sudut A. Ketika kita punya sudut C di sini,
Maka yang tadi saya bilang, shortcut yang berbentuk Z, ini kalau kita tarik dia miring begini, set, oke. Ini berbentuk Z, saya ulang sekali lagi, A, C, B, dan tarik garis ke sini, bentuk Z. Ketika ini dikatakan sebagai C, maka ini juga dikatakan sebagai sudut C. Oke, B tentunya tidak memiliki tempat yang lain lagi, karena dia menempel ya dengan bagian dari sudut yang lain. Jadi ketika kita jumlahkan A, B, dan C, karena dia merupakan sudut lurus, kita tahu besarnya adalah 180 derajat. Jadi, total sudut pada sebuah segitiga 180 derajat. Jadi, awalnya itu berasal dari ini. Ketika ini kita tarik semuanya A plus B plus C, karena sebuah garis lurus, besar 180 derajat dong, kita tahu ya. Nah, that's why dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa ini juga namanya A, B, dan C kan, mengikuti sifat yang tadi, maka kita katakan A, B, plus C itu besar sudutnya adalah, total sudutnya adalah 180 derajat. Oke, itu total sudut pada segitiga, kita lanjut. Hubungan antara sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Oke, saya sebenarnya pernah singgung ini, sudut dalam dan sudut luar pada segitiga, saya pernah singgung masalah ini, tapi mungkin hanya sekilas. Jadi, mungkin ada yang ingat, mungkin juga sangat mungkin ada yang lupa. Oke, kita lihat sudut dalam dan sudut luar pada segitiga itu seperti apakah bentuknya. Nah, ini. Oke. Yang disebut sebagai sudut dalam itu sebenarnya adalah A1, B1, dan C1. Kenapa disebut sebagai sudut dalam? Tentunya karena dia ada di dalam segitiga. Jadi disebut sebagai sudut dalam ya. A1, B1, dan C1. Oke. A1 punya teman. Ya, kita tarik temannya kalau ada A1. Oh, saya mau kasih nama A2. Oke. Karena mereka berdua ada saling berpelurus. Ini kalau kita tarik, ini sebenarnya saling berpelurus, maka sudut A1 tambah sudut A2, total sudutnya 180 derajat. Sepakat ya? Kita tahu bahwa itu sebenarnya sudut lurus, sama seperti yang tadi kita punya. Jadi A1 dan A2 itu saling berpelurus. Sudut A1 tambah sudut A2, totalnya 180 derajat. Kita lanjut lagi, kalau A1 punya teman, A1 punya teman A2, tentunya kalau kita punya C1, kita boleh kasih nama C2 dong. Pelurusnya C1. Begitu juga dengan B1. Kita punya pelurusnya B2. Oke? Jadi A1 tambah A2 itu besarnya 180 derajat. Oke? Berarti A2 adalah 180 derajat min A1. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan A1 tambah B1 tambah C1 180 derajat. Dari mana? Total sudut dalam segitiga. Kita setuju tadi. Lalu kita ganti posisinya, berarti kalau B1 tambah C1, B1 tambah C1 sama dengan 180 derajat min A1. Ya, karena A1 yang tadi ada di sini kita pindah ruaskan, kita tarik sebelah kanan. Oke, sehingga sekarang kita punya B1 plus C1 sama dengan 180 derajat min A1. Oke, B1 tambah C1 sama dengan A2. Dari mana A2-nya? Dari sini. Dari awal kita sudah mendefinisikan A2 adalah 180 derajat min A1. Sehingga ketika kita menemukan bentuk 180 derajat min A1, saya ganti namanya menjadi A2. Cukup jelas? Oke. Jadi kita punya B1 tambah C1 sama dengan A2. Inilah yang disebut sebagai hubungan antara sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Bahwa jumlah, perhatikan B1 dan C1 ya, ini B1, ini C1. Oke, ternyata jumlah dua sudut dalam yang berdekatan sama dengan sudut luar yang tidak berdekatan dengan mereka. Lihat, A2. A2 tidak berdekatan dengan B1, tidak berdekatan dengan C1. So, B1 tambah C1 sama dengan A2. Jadi, jumlah dua sudut dalam yang berdekatan sama dengan sudut luar yang tidak berdekatan dengan mereka. Kalau saya tanya, berarti A1 ditambah C1 sama dengan apa? Betul, sama dengan B2. Kalau saya ambil B1
ditambah C1 sama dengan apa? Oh, tadi udah ada, sorry. Kalau saya ambil A1 ditambah B1 sama dengan apa? Betul, sama dengan C2. Gitu ya. Jadi besar sudutnya kalau seandainya kita punya kasus di sini kita anggap aja segitiga sembarang ya, tidak sama semuanya. Di sini 50 derajat, lalu di sini 60 derajat, di sini 70 derajat. Saya ulang, A1 50, B1 60, C1 70. Maka berapakah nilai C2? C2 adalah A1 yang tadi 50 ditambah B1 sama dengan 110. Jadi C2 ini nilai 110. Kalau kita cek dengan sebelahnya, tadi saya bilang ini 70 ya, 110 ditambah 70, maka totalnya 180, tetap sesuai dengan sifat pelurus pada sebuah sudut. Jadi tetap sesuai ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita bicara tadi tentang Pitagoras. Tadi kita sempat singgung tentang segitiga siku-siku ya. Kita sempat singgung tentang segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan bicara Pitagoras. Untuk Pitagoras, tentunya kita butuh satu segitiga siku-siku, sebut saja segitiga siku-siku K, L, dan M. Oke, apa sih yang disebut sebagai teorema Pitagoras sebenarnya? Pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat dari sisi miring. Siapa sisi miringnya di sini? KM. Betul. Sisi miringnya adalah KM. Kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat dua sisi yang lainnya. Adalah jumlah dari kuadrat dua sisi yang lainnya. Dua sisi yang lainnya siapa? KL dan LM. Maka bentuk formulanya adalah seperti ini. Bahwa kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Jumlah kuadrat dari KL dan kuadrat dari LM. Sebenarnya itu yang berlaku pada teorema Pitagoras. Inilah yang nanti kita kenal sebagai bentuk C kuadrat, yang mana biasanya C di sebelah sini kan, ya, sama dengan A kuadrat, A biasanya di sini ataupun di bawahnya juga boleh, plus B kuadrat. Jadi itu asalnya adalah dari sini. Bahwa kuadrat dari sisi miring adalah jumlah dari kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita bicara tentang keliling segitiga. Bukan hal yang susah, keliling segitiga. Karena bangun datar apapun, ketika kita bicara keliling, artinya kita akan menjumlahkan semua sisinya. So, kalau kita punya segitiga A, B, C, penamaan sisi. Masih ingat penamaan sisi? Kalau kita punya ini sudut B, atau sudut A, B, C, maka nama sisi yang ada tepat di depan sudut B namanya adalah sisi B. Oke, ini namanya sudut A. Maka sisi yang tepat ada di depan sudut A namanya adalah sisi A. Ini sudut C, maka sisi yang tepat di depan sudut C namanya adalah sisi C. Jadi langsung berhubungan antara sudut dengan sisinya. Di depan sudut B namanya adalah sisi B. Di depan sudut A namanya adalah sisi A. Di depan sudut C namanya adalah sisi C. Oke. Kelilingnya adalah A tambah B ditambah dengan C. Kita ambil contoh. Segitiga KLM mempunyai sifat sebagai berikut. Dengan sudut L adalah sudut siku. KL 24 cm dan KM 26 cm. Tentukan kelilingnya. Permasalahannya adalah di sini. Sudut L adalah sudut siku. Oke, sudut L adalah sudut siku dengan KL-nya 24 cm. Kalau kita balik ke gambar tadi, dia kurang lebih, nah, gambarnya tuh ini sebenarnya.
Cuman tadi permasalahan soalnya di tampilan yang selanjutnya ya. Ini gambar segitiganya. Silakan bayangkan sendiri, kita udah pernah belajar Pitagoras, ya. KL, kita balikan sini. KL-nya tadi 24 cm, KM-nya 26 cm, tentukan kelilingnya. Oke, saya coba gambarkan permasalahan tadi. Kita dapat bentuknya seperti ini. Kelihatan jelas bahwa kita perlu mencari LM terlebih dahulu untuk bisa menemukan keliling dari segitiga ini ya. Untuk bisa menemukan keliling dari segitiga ini, kita perlu cari LM dulu. Seperti kita tahu tadi rumusnya adalah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat yang tadi saya berikan. Maka ketika kita akan menemukan LM, maka sebenarnya ini adalah bentuk akar dari, kita tidak menemukan bentuk akar ya. Oke, kita tidak menemukan bentuk akar, jadi sebenarnya dia adalah, kalau misalnya nanti kamu cari dengan menggunakan dengan di Word kita bisa menemukan simbol-simbol, tapi di sini untuk whiteboard Zoom kita nggak punya, jadi saya mengetik saja ya, akar dari 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, ketika kamu nanti menemukan untuk LM-nya, kamu akan ketemu hasilnya adalah 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat, lalu kita akarkan. 26 kuadrat dikurang 24 kuadrat, lalu kita akarkan, maka dia bentuknya LM-nya nilainya adalah 20 cm. Maaf, bukan 20, 10 cm. Ya. Kenapa saya bisa dapat dengan cepat? Sebenarnya kalau kamu ingat, pasangan spesial dari segitiga, dari pasangan spesial Pitagoras, ini kita punya 5, lalu 12, lalu 13. Saya pernah jelaskan ini di kelas. Ya. 5, 12, lalu 13. Nah, karena kita udah punya bentuk, di sini tanda tanya nih, kita nggak tahu berapa. Oke. Di sini 24. Kok tahu sih 24 tempatnya di situ? Karena kelipatannya. Jadi, saya ingatnya ini 24 dan 26. Kayaknya ini kelipatan 12 dan 13. Jadi, 24 di sini. Ini cara cepat. Ini cara cepat, tapi nanti ketika tes, kamu tetap harus menggunakan rumus akar dari kuadrat bla 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 dikurang atau ditambah gitu, itu tetap ya. Nah, ini kita punya 26 nilainya. Kalau kita pakai rasio 12 ke 24, 13 ke 26, itu adalah 2 kalinya kan. Nah, karena itu, di sisi yang LM terakhir ini kita punya langsung, oh karena 2 kalinya berarti ini 10. Gitu. Ini tentunya 4, tetap 26, dan di sini 24, maaf, di sini 26. Gitu. Jadi saya hanya menggunakan bilangan spesial dari Pitagoras ya, 5, 12, 13. Ada banyak lagi yang lain. Kita tahu kita punya 3, 4, 5, kita punya 8, 15, 17, kita punya 20, 15, dan 25, ada banyak yang kita punya ya. Oke, itu untuk penjelasan yang soal tadi. Jadi yang ditanyakan masih, kita baru menemukan 10 cm, yang ditanyakan adalah keliling. Oke, kita balik lagi ke tadi. Ini anggap saja sebagai ingatan tadi ya, saya pindahkan ke sini. Maka ketika ditanyakan keliling, tentunya cara mencarinya adalah 24 cm ditambah 26 cm ditambah dengan 10 cm yang tadi kita temukan jawabannya. Sehingga kelilingnya kita dapat jawabannya adalah 60 cm. Ya. Jadi jawabannya adalah kelilingnya 60 cm. Oke, saya akan tutup whiteboard ini. Kita lanjut lagi ke tadi. Oh, maaf. Share screen-nya kelupaan. Kita ke sini ya tadi ya. Ini tadi terakhir kita jelaskan. Saya jelaskan. Oke, ini BTR keliling. Selanjutnya kita lihat. Selanjutnya pasti
kemungkinan ya oke. Ketika kita udah bicara keliling, kita pasti bicara luas selanjutnya. Luas segitiga itu standarnya ketika SD kamu tahu rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, gitu ya. Ini alas AB, yang ini tinggi. Kita tahu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini standarnya waktu SD kamu belajar. Oke, it's okay as long sepanjang alas dan tinggi diketahui nggak apa-apa. Kamu pakai rumus ini. Tapi nanti akan ada problem di mana alas dan tinggi itu sama sekali tidak diketahui. Jadi kita akan punya spesial rumus pada saat segitiga sembarang dan pada saat segitiga sama sisi. Walaupun sebenarnya penggunaannya mungkin sometimes pakai, sometimes juga enggak. Jadi rumus yang lain itu kamu gunakan ketika tidak diketahui alas dan tingginya. Selama alas dan tinggi diketahui, kamu tetap harus balik lagi ke rumus ini, bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, nah sekarang langsung muncul nih, segitiga apa ini? Sembarang ya, segitiga sembarang. Karena ketiga sisinya tidak memiliki panjang yang sama. Dia tanya, tentukan luas segitiga XYZ jika diberikan XY 10 cm, yang ini 10 cm, dan ZW, ini W ya, ketutupan nih. ZW, ini W, tinggalan, adalah 8 cm. Nah, kali ini bentuk segitiga sembarang, di sini alas, yang manakah tingginya? Tingginya adalah ZW. Jadi pada segitiga sembarang, it's okay, nggak apa-apa, kalau kamu punya tinggi di luar segitiga. Jadi nggak jadi masalah. Oke? Nih, tingginya. Kenapa ini dipakai sebagai tinggi? Karena sebenarnya syaratnya adalah tinggi dan alas itu harus saling tegak lurus. Jadi kalau kita tarik, ya, ini seandainya ada garis yang tegak lurus di sini, seandainya ada garis yang tegak lurus di sini, kita tarik, maka dia akan sejajar posisinya di sini. Oke? Itu luas segitiganya. Jadi kalau kita langsung cari nih, luas segitiganya berapa? Setengah kali X-nya 10 cm, ZW-nya 8 cm, jadi setengah kali 10 kali 8. Jawabannya adalah 40 cm persegi. Oke? Nah, ini yang tadi saya bicara, rumus luas segitiga sama sisi. Kita punya rumus luas segitiga sama sisi adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Ini sekali lagi saya katakan bahwa ini kamu pakai kalau alas dan tingginya tidak diketahui. Oke, hanya sisinya. Oke, contohnya ini, sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang 10 cm, tentukan luasnya. Langsung masukin, tanpa alas dan tinggi. 1/4 kali 10 kuadrat akar 3. 1/4 dikali ini jadi 100, kan, karena kita punya 10 ya, berarti kuadratnya 100. 1/4 kali 100, maka 25 akar 3 cm persegi, itu jawabannya. Yang ketiga adalah pada segitiga sembarang, kita punya rumusnya juga. Ini rumusnya spesial. S, akar dari S min A, S min B, S min C, S-nya adalah setengah keliling. Oke. Oke. Kita diminta menentukan luas segitiga sementara alas dan tinggi nggak ada. Berarti kita cari dulu S-nya. Di sini karena S adalah setengah keliling, berarti nih S adalah setengah keliling, berarti S adalah setengah dari 9 tambah 40 tambah 41. Jadi setengah kali 90, S-nya 45, baru masuk ke rumus ini. Silakan coba sendiri. Oke, selamat mencoba ya. Oke, demikian untuk materi segitiga. Saya harap cukup membantu. Saya akan memberikan beberapa latihan soal yang harus kamu kerjakan dan kamu submit. Oke, harus kamu submit, tidak banyak, hanya paling sekitar 3 atau 4 soal saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.